Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Realty Info di Colotiana Nurami. Hari ini saya berada di sebuah taman yang dipergunakan oleh pemberdayaan masyarakat di Taman Edukasi Bhinneka di Kelurahan Kebon Kosong. Saya akan ngobrol hari ini beberapa mengangkat persoalan pertanian kota yang memang menjadi tumpuan harapan di DKI Jakarta, yang menjadi salah satu solusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan selamat sukses ya. Sehat Pak Ade ya. Amin, alhamdulillah. Saya manggilnya Pak Ade atau apa lebih Ya, mau Pak Ade. Oh Pak Ade Joko. Sering juga orang mengucap Pak Ade Joko Edan, Pak Joko Edan ya, karena mungkin agak sedikit kontroversi mungkin dalam pemikiran, tapi ini sangat penting sekali. Pak Ade, saya mau menanyakan tentang kaitan dengan pertanian kota yang memang menjadi sangat solutif sebenarnya bagi masyarakat lokal. Apa yang memang sudah dilakukan Pak Ade selama ini, Pak Ade? Ya, terima kasih. Jadi pertanian perkotaan yang kita kenal dengan urban farming ini sebagaimana gerakan di dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Diakui atau tidak bahwa dari sektor pertanian ini mampu untuk menyumbangkan, menekan daripada inflasi, dan di antara pandemi ini pertanian menonjol. Memang disadari bahwa perkotaan itu memang kurangnya lahan, tapi ini satu alasan. Ada berbagai inovasi teknologi seperti pertanian dengan hidroponik, dengan vertikal kultur, terus dengan rooftop dan sebagainya, dan ada pertanian konvensional seperti di sini kan pakai konvensional dan juga pakai hidroponik. Ini adalah salah satu minimal dengan pertanian kota ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Oh gitu ya. Minimal ya. Minimal ini seharusnya beli dengan adanya petani di lahan yang sempit ataupun di lahan luas, akhirnya bisa mengurangi konsumsi. Gitu. Lalu gini Pak De, ini kan pemanfaatan lahan ya, artinya kalau boleh tahu berapa hektar yang memang dijadikan menjadi pertanian kota di Kebon Kosong ini Pak De? Kalau jumlahnya di sini itu hanya 2.830, ini memanfaatkan daripada lahan kosong RTH yang dijadikan sebagai RTH. Ada sebagian yang digunakan untuk kegiatan urban farming, termasuk di dalamnya adalah tanaman produktif, juga untuk pengelolaan lingkungan melalui bank sampah. Bank sampah juga ada composting, ada juga magot yang kemarin dimiliki restoran oleh Bapak Wali Kota, dan juga ada tempat perikanan, ada 7 kolam perikanan secara manual. Berarti secara konten ada berapa ya? Konten daripada fasilitas yang ada? Fasilitas ini ada kontennya, ada sarana dan prasarana, ada gedung serbaguna sebagai pusat pelatihan. Pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya. Kita kenal dengan 4S. Di samping kolaborasi dengan Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan tawar, ikan lele, ikan nila, dan juga sebagai pusat edukasi kepada anak-anak PAUD sampai mahasiswa, dan gitu sampai ya. dengan untuk penelitian dari mahasiswa baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang sekarang sudah terbukti. Kemarin 2 hari yang lalu itu dari mahasiswa Prasetya Mulia dalam rangka untuk mengambil S2-nya. Oh gitu ya. Pak De, berarti ini menjadi tempat pelatihan juga ya, bagi semua kalangan untuk minat di pertanian kota. Gitu loh. Pelatihan dan permagangan. Ya. Dari ya juga ada universitas juga ingin tahu tentang pertanian kota gitu ya. Pak De, saya ingin tanya, ada beberapa orang menanyakan, ini kan ya memang sekarang pemerintah DKI sedang mengekspor ini ya, artinya ini menjadi satu-satunya solusi lah yang sangat penting.
Eh, kalau perbandingan saya lihat ini kan daya minat kurang nih Pak Ade. Apa yang menjadi, misalkan kalau bicara pertanian kota kan tidak bicara tua muda, Iya. tapi bagaimana dengan aplikasi tadi yang Pak Ade bilang kaitan dengan teknologi, kaitan dengan juga dengan mix produk dan sebagainya, atau mungkin tadi ya masih sifatnya konvensional, ini bagaimana Pak Ade? Biar supaya ada daya minat yang responsibility dari kaum muda. Ya ini terterang ke kenapa anak-anak muda itu tidak tertarik dengan satu pertanian, memang masih menganggap pertanian tidak menjanjikan. Terus juga lemahnya pendidikan. Pendidikan di dalam baik SD maupun perguruan tinggi, ini loh fungsi daripada pertanian itu yang akan memampu sektor-sektor usaha dan sebagainya. Yang sebenarnya itu masuk di dalam agribisnis juga Agak sebenarnya. makanya sekarang ini diarahkan supaya kita tidak berbicara tentang harus lahan, harus petani dan sebagainya. Kalau tadi lahan nggak mungkin. Makanya sekarang pemerintah ini sekarang lagi menggalakkan kita untuk anak-anak muda ditekankan pada agribisnisnya. Bahan bisa diambil dari luar daerah, tapi pengolahannya adalah dari sini. Jakarta dengan brand mereknya, dengan desainnya. Oh, kan berarti dia bisa menciptakan sebuah hal yang memang produktif. Iya. Dan untuk hasil pertanian pedesaan sebenarnya. Ya, pusat peneliti lah artinya gitu ya. Nah, itu kan bisa contoh seperti anak-anak contoh nanti Karang Taruna yang ada di Sangkar di Kemang, dia terus terang sudah bisa mencuplai rumah makan, restoran seafood dan sebagainya yang ada di Kemang. Orang-orang luar, orang barat, tapi karena dia nggak ada lahan, akhirnya sampai dia sewa kepada di daerah Bogor. Ini salah satu yang dikelola. Artinya mereka ekspansi ya. Ekspansi, inovasi. Nah, yang pentingnya bukan harus menanamnya, tapi ide bagaimana mengolah pasca panen dan olahan produknya ini. Produknya gitu ya. Iya. Jadi itu. Pak Ade, saya beralih ke soal sampah ya, karena ini Jakarta ya seakan darurat sampah. Malahan kearifan kita adalah sampah itu belum diletakkan pada sebuah hal yang layak. Ya orang masih biasa dengan buang sampah sembarangan. Padahal sampah itu harus dihargai ya. Apa yang salah menurut Pak Ade tentang sampah ini di Jakarta Ini yang masih menumpuk? kalau menurut padang kami memang tidak salah. Memang dalam hal ini tidak ada kata istilah terlambat. Memang merubah perilaku untuk mengolah sampah ini memang perlu waktu. Memang sudah ada Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelola sampah. Kalau aturannya sebenarnya sudah lengkap kan? Aturan regulasi sudah banyak sekali. Tetapi aplikasi di lapangan apa sih yang menjadi masih lemahnya. Masih orang menganggap toh juga sampah ada yang ngurusin. Saya sudah bayar iuran RT, iuran RW, kan ada yang olah sampah. Berarti manja ya. Jadi sudah ada dimanjakan. Nah, memang ini dengan adanya Pergub 77 dengan tujuan adalah setiap RW ada bidang pengolahan sampah, minimal bisa mengurangi persentase. Ya kita nggak jauh-jauh lah, berapa persen ada warga sudah melakukan pemilahan sampah. Memang ada warga sudah melakukan pemilahan sampah, cuma belum terorganisir. Nah, tugas daripada pemerintah ini terus terang harus menggenjot daripada pengurus RT RW dalam hal ini melalui PKK, database dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada sanksi yang keras antara kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, swasta, pengurus RT RW, ormas dan sebagainya harus dibagi situ. Perlu nggak sih sanksi Pak De dalam harus. Memang harus punya keberanian. Harus ada sanksi. Buang sampah ini lagi digodok. Kalau sampah dibuang sembarangan tidak melakukan pemilahan sampah kena sanksi. Nah, memang sementara ini yang dilakukan oleh RW melalui bidang pengelola sampah RW adalah sanksi sosial sesuai dengan kesepakatan warga itu sendiri. Nah, ini mau nggak mau harus diterapkan. Sampah itu wah berat. Cukup menurut Pak De gini, secara pandangan Pak De, artinya kan secara perangkat hukum kan harus kuat ya. Ya termasuk pengawasannya untuk bagaimana melakukan sebuah aktivitas hukum bagi pelaku pembuang sampah ini, menurut Pak De memang sudah perlu. Harus perlu. Nah, tapi harus dibarengi dengan konsistensi. Artinya sedangkan dari BPS
untuk mengelola sampah, mengelola pemilahan, pengelolaan dan sebagainya. Pemerintah harus memfasilitasi sarana dan prasarana plus daripada insentif bagi pengelola sampah lingkup RW. Karena ini supaya ada tekanan moral. Oh gitu ya. Ini menarik Pak. Saya kembali ke penekanan tadi yang artinya kalau ada sanksi berarti ada perangkat. Iya. Berarti terorganisasi, ya kan? Terorganisasi